Jangan lupa ya, benar. Jadi 5 itu kehandalan, ketanggapan, jaminan, empat dimensi kualitas jasa. Kalau 5 ini bisa kita lakukan dengan baik, berarti jasa yang kita berikan ke pelanggan sudah baik. Oke. Sekarang ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Dia mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kegiatan belajar 3, peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi pelanggan. Nah, kira-kira sistem informasi itu gimana? Yuk, pernah dengar nggak? Masih ingat nggak sistem informasi akuntansi? 3 macam pelanggan yang harus didengar pendapatnya: pelanggan luar perusahaan, pelanggan perusahaan pesaing, sama pelanggan yang berada dalam perusahaan. Nah, pelanggan luar perusahaan itu siapa? Ayo. Pelanggan luar perusahaan itu siapa? Pelanggan yang berada dalam perusahaan itu siapa? Tadi sudah dijawab Pak Indri. Jadi nomor 1 tadi jawabannya karyawan ya. Yang jawab nomor 1 karyawan. Jadi pelanggan itu macam-macam. External customer, pelanggan luar perusahaan. Itu maksudnya ya pelanggan kita. Pelanggan yang biasanya datang ke tempat kita. Nah, kalau pelanggan perusahaan pesaing, maksudnya ada lagi kan, misalnya kita punya pesaing dengan bidang industri yang sama. Nah, kita juga harus mendengarkan, misalnya kok akhir-akhir ini pesaing kita kok pelanggannya semakin banyak. Nah, kenapa? Nah, itu kita juga bisa sebagai orang bagian marketing itu kita mengadakan penelitian. Misalnya biasanya penelitian itu mereka juga berperan sebagai pelanggan juga. Jadi misalnya gimana kok ini bagus ya, misalnya di sini gini, kenapa? Nah, itu kan bisa ditahu dari situ. Kenapa kok mereka misalnya lebih memilih perusahaan pesaing daripada perusahaan kita? Misalnya di sana suasananya lebih nyaman, di sana pelayannya lebih ramah, menyenangkan. Itu harus kita dengarkan. Jadi jangan misalnya di sana lebih banyak, ya sudah, mungkin usaha kita masih kurang bagus, tapi nggak bertindak apa-apa ya, sampai kapanpun nggak bakalan menang lawan perusahaan pesaing kalau nggak bertindak. Nah, caranya yaitu tadi, lakukan penelitian. Kalau pelanggan yang berada dalam perusahaan itu internal customer. Jadi kita juga harus mendengarkan apa pendapat dari karyawan kita. Karena apa? Mungkin di satu sisi dia berperan sebagai karyawan karena emang bekerja untuk kita. Oh, boneka beruang yang gede tuh. Iya, itu lucu, bonekanya besar. Nah, tapi di sisi, saya lanjutkan ya. Tadi kan kalau karyawan itu emang bekerja bersama kita, tapi di sisi lain mereka juga bisa sebagai customer. Mereka juga punya keinginan yang sama untuk membeli jasa misalnya. Nah, itu pendapatnya harus kita dengarkan juga. Nggak bisa seenaknya sendiri. Misalnya contohnya gini ya, semua pada tahu Nokia kan. Dulu kan, zaman dulu handphone yang laris manis kan Nokia. Hampir semua orang pakai Nokia. Nah, tapi sekarang apa? Sekarang sudah pada ganti semua, pada pakai smartphone. Nah, itu kenapa? Kok bisa sampai gitu? Karena mereka inovasinya telat. Nah, salah satunya itu juga kenapa kok bisa sampai gitu? Karena tingkat manajemen yang atas itu nggak mau mendengarkan karyawannya. Jadi misalnya mereka sudah berinovasi tapi nggak mau digubris, saya nggak mau tahu kayak gini, saya maunya kayak gini. Nah, itu juga salah satu faktor kenapa kok perusahaan itu bisa gagal atau kalah bersaing dengan perusahaan lain. Nah, jadi jangan sekali-sekali kalau nanti mbak-mbak sama mas-mas jadi bos nggak gubris karyawan, itu jangan.
Karena kan kita itu hidup bersama jadi satu. Nah, kalau kita bisa menyelaraskan hubungan antara karyawan, semua pelanggan atau supplier dengan baik, bisnis kita insya Allah bisa berjalan lancar. Jadi oke lah, mungkin ada saatnya emang kita nggak setuju sama pendapat, tapi kan nggak masalah selama kita berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau misalnya pendapat karyawan itu baik, bagus, nggak ada salahnya juga kita mendengarkan mereka kan. Oke, lanjut ya. Jadi itu 3 yang harus kita dengarkan. Terus petunjuk dalam mengembangkan kualitas pelayanan melalui sistem informasi, mengukur besarnya harapan pelanggan atas pelayanan, menentukan di mana titik berat informasi, ciri kualitas informasi yang baik, saling berhubungan, tepat dan berguna, terstruktur, dapat dipercaya, dapat dimengerti, dan tepat waktu. Nah, tadi informasi yang kita ingin dapatkan itu kan yang paling penting adalah keinginan pelanggan. Karena tujuan kita memiliki perusahaan itu, terutama perusahaan jasa, adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, jadi informasi apa customer need ya, istilahnya biasanya customer need atau kebutuhan pelanggan itu informasinya tuh harus benar-benar akurat dan tepat. Andai kata kita terlambat sedikit, kayak tadi Nokia, dia terlambat berinovasi kan, dia terlambat merespon keinginan pelanggan. Nah, karena dia nggak tepat waktu, sudah kalah. Karena nggak tepat, nggak berguna, misalnya nggak bisa dipercaya, misalnya tadi informasinya nggak digubris, nah semua sudah gagal. Jadi ini harus bisa terjalin dengan baik ya informasinya. Intinya adalah customer needs itu tadi. Ini petunjuk dalam mengembangkan kualitas pelayanan melalui sistem informasi, mengerti pendapat yang dikeluarkan pelanggan, menghimpun suara dengan basis data kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu bisa, misalnya kalau kualitatif ya tadi kayak secara tidak langsung, misalnya observasi, kita memperhatikan pelanggan misalnya punya mbak-mbak sama mas-mas punya bisnis 7-Eleven atau Family Mart. Misalnya dilihat jam segini itu siapa yang datang pelanggan, misalnya jam 12 siang atau jam-jam pulang sekolah, anak sekolah itu datang biasanya beli apa, mereka pengennya apa. Terus ataupun restoran itu jam ramenya jam berapa, apa yang biasanya diinginkan konsumen itu harus bisa dihimpun dengan baik. Itu tugasnya orang marketing, untuk mencari informasi yang diinginkan pelanggan itu seperti apa. Nah, ini terus juga ada menghubungkan kinerja pelayanan dan output yang dihasilkan oleh perusahaan sama menjangkau seluruh pegawai. Nah, itu tadi semua itu bisa berjalan dengan baik kalau punya hubungan masing-masing baik. Jadi antara perusahaan, karyawan, konsumen, supplier, semua itu hubungannya harus baik. Jadi informasi yang didapatkan juga baik, bisa diproses, jadi kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Oke, jadi intinya kan mbak-mbak di sini sama mas-mas kan belajar manajemen itu bagaimana mengelola sebuah usaha dengan baik sehingga tujuan utamanya memang profit. Tapi kalau yang organisasi non profit, tujuan utamanya beda, misalnya untuk meringankan beban orang atau apa, tergantung dari visi misi perusahaan kan. Nah, indikator untuk mengetahui efektivitas sistem informasi, bila mana mendengar dan memperhatikan pendapat pelanggan sudah menjadi suatu kebiasaan. Ini harus karena apa ya, itu tadi tujuan utama kita adalah memuaskan keinginan pelanggan. Nah, kalau kita nggak mau dengar sama nggak mau memperhatikan pendapat pelanggan, ya sudah, mending tutup aja wis, nggak usah bikin usaha, percuma. Kita juga nggak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan kan kalau kita nggak mau dengar sama memperhatikan. Nah, ketika manajer tidak lagi menemukan sistem informasi yang mengatakan bahwa keputusan untuk melakukan investasi dalam bidang pelayanan tidak relevan dengan perusahaan. Nah, ini tadi makanya saya bilang kalau memang sudah nggak mau tahu tentang kebutuhan pelanggan, ya sudah,
mending berhenti aja daripada diteruskan juga rugi kan.